Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat. Bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Untuk semester kedua ini kita memulai belajar materi evolusi. Apakah kalian sudah mengenal evolusi? Baiklah, untuk lebih jelasnya simaklah materinya berikut ini. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian evolusi, menjelaskan teori-teori evolusi, membedakan antara teori evolusi Lamarck, Weismann, dan Darwin. Materi evolusi dibagi menjadi 3: teori-teori evolusi, bukti evolusi, mekanisme evolusi. Definisi evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Evolusi diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Teori-teori evolusi: 1. Teori katastropisme. Keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Teori ini dikenalkan oleh Josh Cavier tahun 1796 sampai 1832, seorang ahli paleontologi atau ilmu fosil. Alasan Cavier adalah karena ia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda, wariskan secara genetik. Awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1809, Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Bagian alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar, as dan disease. Tiga, percobaan August Weismann. Weismann memotong ekor tikus jantan dan betina, kemudian dikawinkan dan keturunannya tetap berekor panjang. Perkawinan tersebut dilakukan hingga 21 generasi dan keturunan yang dihasilkan tetap berekor panjang. Ia pun menyimpulkan bahwa 1. Perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. Evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Man of Natural Selection, Darwin menyatakan bahwa seleksi alam merupakan faktor pendorong terjadinya evolusi. 1. Hasil perkawinan makhluk hidup yang berlebihan, overproduction, memungkinkan terjadinya variasi baik warna, bentuk, maupun kemampuan beradaptasi. 2. Adanya beberapa faktor pembatas di alam yang mempengaruhi populasi. 3. Tingkat kesuksesan perkembangbiakan menentukan pertumbuhan populasi makhluk hidup. 4. Individu yang mampu beradaptasi akan mewariskan sifat-sifat unggul pada generasi berikutnya. Sebagai berikut: 1. Makhluk hidup bervariasi. 2. Spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau. 3. Evolusi terjadi melalui seleksi alam. Darwin. Menurut Lamarck, perubahan disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi diwariskan secara genetis. Contohnya, kalian bisa lihat ada jerapah. Di sini menurut Lamarck, jerapah itu terdiri
dari satu macam, yaitu leher pendek. Nah, karena makanannya atau tumbuhan itu semakin lama semakin